Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Pada hari ini kita masuk lagi ke mata kuliah perbandingan pendidikan. Hari ini kita akan membahas tentang sistem dan kebijakan pendidikan di Malaysia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fakaruddin, yang kedua Nisa Nur Hamidah, dan yang ketiga Nova Retno Wulandari. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita akan masuk ke materi pertama. Materi pertama yaitu sistem pendidikan di Malaysia. Yang pertama yaitu profil negara Malaysia. Sebelum kita masuk ke sistem pendidikan Malaysia, alangkah baiknya kita masuk ke profil negara Malaysia terlebih dahulu. Malaysia adalah salah satu negara anggota ASEAN yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1957. Ini artinya lebih dahulu kita merdeka daripada Malaysia, karena kita 17 Agustus 1945, sedangkan Malaysia pada tahun 1957. Malaysia merdeka dari tangan Inggris dengan nama Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian pada tahun 1963 negara federal diubah menjadi Malaysia, termasuk di dalamnya Sabah, Sarawak, dan Singapura. Datan berikutnya Singapura terpisah dari Malaysia, dan Malaysia memiliki 13 negara bagian yang disebut negeri dan 3 wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan diperintah secara langsung oleh pemerintah federal di bawah kekuasaan Perdana Menteri. Ke-13 negara tersebut adalah Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Malaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, dan Sarawak. Menurut 3 wilayah persekutuan adalah Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pembaruan kebijakan pendidikan di Malaysia. Institusi pendidikan Malaysia itu ternyata juga sangat menginginkan pembaruan pendidikan. Mereka mengenalkan dengan hasil yang mereka capai, dan pendidikan merupakan sebuah agenda yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Mereka mempunyai pandangan bahwa kemajuan negara tergantung dengan pendidikan yang diberikan kepada para pelajar. Dan mereka memiliki paradigma bahwa keberhasilan seorang pelajar dipengaruhi oleh guru-guru yang mengajar di sekolah. Ya, Malaysia itu sadar akan pentingnya guru. Jadi jangan sia-siakan seorang guru. Jadi tidak seperti yang ada diberitakan itu, seorang guru yang telah mengabdi 16 tahun dipecat gara-gara hanya memposting gajinya apa-apaan seperti itu. Mereka tidak tahu yang menjadikan presiden itu adalah guru, yang menjadikan tentara itu adalah guru. Maka kita harus mengajeni atau tidak semena-mena terhadap guru, seperti itu. Perlu diketahui bahwa Malaysia memiliki keunikan yang berbeda dalam mengambil kebijakan dalam pendidikannya, yaitu sebelum meraih kemerdekaan pada tahun 1955, Malaysia sudah membentuk sebuah komisi yang diprakarsai oleh A. Rezac dengan mempersiapkan sistem pendidikan negara Malaysia. Yang terpenting dari sistem pendidikan di Malaysia sama dengan penjelasan sebelumnya, bahwa bahasa Melayu dan bahasa Inggris menjadi bahasa yang wajib dipelajari oleh semua pelajar di sekolah. Selain itu juga bahasa Cina dan bahasa Tamil. Itu mengapa Malaysia itu bahasanya agak campur-campur gitu loh. Pada tahun 1974, Malaysia membentuk Jabatan Kabinet yang bertugas mengkaji semua pelaksanaan pendidikan, dan pada dekade 1990-an, Malaysia mengadakan perubahan kebijakan pendidikannya secara berarti, seperti diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu memperkenalkan pendidikan prasekolah dalam sekolah rendah. Yang kedua, mengurangi tahun sekolah di sekolah rendah dari 6 menjadi 5 tahun. Di Indonesia 6 dan di Malaysia 5 tahun. Bagi murid yang cerdas, dan sebaliknya menambah tahun lama sekolah menjadi tujuan bagi murid yang lambat. Oh, ternyata juga ada penambahan. Yang ketiga, memberikan peluang pendidikan kepada semua pelajar dengan melanjutkan waktu belajar mereka dari 9 hingga 12 tahun, yaitu sampai tingkat 5 di peringkat sekolah menengah. Dan yang keempat, mengutamakan pendidikan teknologi dengan tujuan melahirkan pelajar yang mahir dalam bidang seni, perusahaan, perdagangan, dan ekonomi. Oke, lanjut.
Kita langsung membahas ke sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan diterapkan di Malaysia tentu berbeda dengan Indonesia. Pembentukan sistem pendidikan tersebut secara umum dipengaruhi oleh berbagai hal seperti faktor sosiokultural, lingkungan, sejarah, dan hal-hal lainnya. Sama seperti negara lainnya dalam menerapkan sistem pendidikan, Malaysia juga memiliki pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan pelaksanaan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan sistem pendidikan yang sesuai akan mengarah pada terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Tanpa ada sistem pendidikan yang jelas dalam suatu negara, arah serta output dalam proses belajar hanya akan menjadi tidak jelas dan abu-abu. Oke. Sistem pendidikan di Malaysia diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau disebut juga KPM. Pendidikan formal yang ada di Malaysia dimulai dari prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-university, dan pengajian tinggi. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah federal. Sistem pendidikan nasional meliputi pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi. Oke, sama halnya dengan Indonesia, negara Malaysia juga memiliki jenjang pendidikan. Di antaranya ada yang pertama pendidikan prasekolah atau sekolah tadika. Kalau kalian suka melihat kartun Upin Ipin, tadika itu adalah TK kalau di Indonesia. Pendidikan prasekolah atau yang disebut tadika yang mengajar anak mulai usia 4 sampai 6 tahun. Pendidikan ini bukan pendidikan yang wajib di Malaysia. Pendidikan prasekolah umumnya disenangkan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Jika di Indonesia, pendidikan ini seperti PAUD, pendidikan anak usia dini, atau TK taman kanak-kanak yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Yang kedua itu pendidikan rendah. Pendidikan rendah di Malaysia ditempuh dalam waktu 6 tahun. Ini sama artinya kalau di Indonesia itu SD, sekolah dasar. Pada usia hingga 12 tahun. Mata pelajaran wajib yang diajarkan yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Pendidikan rendah di Malaysia secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Perbedaan kedua jenis tersebut adalah bahasa pengantar yang digunakan. Sekolah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah jenis kebangsaan menggunakan bahasa Tamil atau bahasa Mandarin. Yang ketiga, pendidikan menengah. Pendidikan ini berlangsung selama 5 tahun. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Melayu untuk semua mata pelajaran, kecuali sains, seperti biologi, fisika, dan kimia, dan matematika juga. Pendidikan jenjang ini adalah pendidikan terdiri daripada pendidikan menengah rendah dan menengah atas. Dan yang keempat yaitu pendidikan pra-university. Jenjang pendidikan ini diperuntukkan khusus bagi pelajar yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi Malaysia. Tak hanya itu, pelajar internasional yang akan masuk universitas di Malaysia biasanya harus menempuh pendidikan ini terlebih dahulu. Pendidikan ini ditempuh dalam kurun waktu 6 bulan hingga 2 tahun. Jadi jika mereka ingin melanjutkan pendidikannya, mereka harus menempuh pendidikan purna sekolah menengah selama paling lama 2 tahun. Setelah itu baru kemudian memiliki sertifikat Cambridge yang dapat digunakan untuk mendaftar ke universitas, dan itu juga melalui seleksi. Yang kelima, pengajian tinggi. Pengajian tinggi merupakan program pendidikan tinggi yang ada di Malaysia. Jika di Indonesia, hal ini seperti pendidikan perguruan tinggi atau bisa disebut juga kuliah itu loh mungkin ya. Jenjang ini kerajaan banyak memberikan subsidi atau beasiswa. Kerajaan di sana ya dalam arti seperti di Indonesia yaitu pemerintahan, karena di sana sistemnya kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Maka dari itu banyak memberikan subsidi atau beasiswa yang cukup besar di berbagai universitas di Malaysia. Dalam pelaksanaannya, pengajian tinggi ini diatur oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Jenis pengajian tinggi meliputi university, politeknik, college, diploma, ijazah, kehormat, dan kedokteran. Oke, sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Nisa Nur Hamidah akan sedikit membahas tentang poin selanjutnya, yaitu tentang kurikulum pendidikan di Malaysia. Nah, Malaysia adalah salah satu negara yang cukup sering melakukan perubahan dan juga perencanaan kurikulum yang telah sesuai dengan sosial budaya, sosial ekonomi, politik, dan juga tren perkembangan pendidikan lokal maupun internasionalnya. Dan perubahan
uh, perubahan kurikulum itu sendiri dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan bertujuan untuk memenuhi kehendak dan juga tujuan perkembangan manusia dan negaranya. Nah, selain itu yang perlu kita ketahui bahwa negara Malaysia itu sistem pendidikannya tidak lepas dari pengaruh negara yang pernah menjajahnya, yaitu ada negara Belanda, Portugis, dan juga Inggris. Nah, terutama negara Inggris ya, karena negara Inggris ini merupakan salah satu negara yang sangat peduli atau cukup mengutamakan pendidikan untuk negara yang dijajahnya. Tentunya hal ini berbeda dengan kita ya. Kita sebagai negara Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, yang mana Belanda hanya mengerut kekayaan Indonesia tanpa memberikan pendidikan yang efektif bagi negara jajahannya. Maka tak heran jika saat ini bisa dikatakan bahwa pendidikan di Malaysia itu lebih maju, bisa dikatakan sedikit lebih maju daripada di Indonesia. Untuk selanjutnya kita langsung saja ya ke kurikulum, yaitu kurikulum nasional. Ya, jadi di Malaysia itu juga ada kurikulum nasional. Nah, kurikulum nasional itu apa? Kurikulum nasional itu adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan yang mencangkup semua pengetahuan, keterampilan, norma, nilai, unsur kebudayaan, dan juga kepercayaan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membantu perkembangan seorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental, dan emosi, serta untuk menanamkan dan juga meningkatkan nilai moral yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan. Nah, adapun beberapa kurikulum nasional yang juga terdapat di Malaysia ini dibagi menjadi 5, yaitu diantaranya adalah pertama adalah kurikulum asuhan dan didikan awal anak-anak. Nah, kurikulum ini mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan asuhan dan juga didikan awal yang berkualitas kepada anak-anak serta menyediakan kesempatan untuk belajar yang dapat merangsang pikiran-pikiran anak dalam rentan usia lahir sampai dengan 4 tahun. Dan selanjutnya yang kedua adalah lanjutan dari kurikulum ini, yaitu KSPK, Kurikulum Standar Prasekolah Kebangsaan. Nah, kurikulum ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk mengembangkan potensi anak berumur 4 sampai dengan 6 tahun secara menyeluruh dan juga terpadu. Dan yang ketiga atau lanjutan dari kurikulum KSPK adalah KBSR atau Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Nah, kurikulum ini adalah suatu program pendidikan yang komprehensif dan juga terpadu, baik dari segi struktur konten, pendekatan, serta bahan pengajaran dan juga pembelajarannya. Selanjutnya yang keempat adalah kurikulum standar sekolah rendah atau KSSR. Kurikulum ini mempunyai tujuan yaitu untuk memperluas potensi individu murid secara holistik untuk melahirkan modal insan yang seimbang, harmonis, berakhlak mulia, kritis, kreatif, inovatif, memiliki kemahiran insaniah sebagai persiapan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Yang kelima adalah KBSM atau Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Kurikulum ini bertujuan untuk memperluas potensi individu secara holistik dengan mempertimbangkan kemampuan dan juga minat dari murid itu sendiri. Selanjutnya saya Novarat Laulandari akan menjelaskan poin selanjutnya, pendidikan Islam di Malaysia. Yang pertama yaitu pendidikan Islam di Malaysia. Ketika Mahathir Mohamad menjabat sebagai Menteri Pendidikan, bahwa kita ketahui beliau adalah seorang yang memberikan kebijakan dan program keislaman di bidang pendidikan terlihat lebih awal mendapat perhatian di bidang dibandingkan dengan bidang lainnya. Beliau merupakan sosok yang dikenal banyak berperan dan memberikan kontribusi bagi upaya Islamisasi di Malaysia. Di awal tahun 1974, Mahathir mengawali langkahnya dan meninjau ulang sistem pengajaran agama Islam. Dipandangnya yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Pendidikan merupakan ilmu yang harus diketahui, dipahami, dan diterapkan oleh
para peserta didik Islam tentunya sangat memberikan pengaruh yang positif terhadap perilaku seorang siswa. Sedangkan pada tahun 1957 kemudian memasukkan pendidikan Islam sebagai kurikulum pendidikan nasional di Malaysia. Perbandingan pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, kesamaan pengertian pendidikan Islam baik Indonesia maupun Malaysia, di mana proses pembinaan generasi muda dalam mentransfer pengetahuan dan nilai yang berdasarkan norma Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ya kan? Yang kedua, masuknya Islam ke dua negara serumpun terjadi pada waktu yang bersamaan yang dibawa oleh para pedagang dari India Selatan. Selanjutnya, awal pendidikan Islam bersamaan dengan masuknya Islam dan juga memiliki dualisme sistem pendidikan, dalam artian pendidikan barat yang sekuler dan pendidikan bumi putra yang Islami. Menyelesaikan tugas hingga pukul 1:30 diharapkan menuju ke kantor pengurus. Fase perkembangan dakwah dan pendidikan Islam mengalami hambatan oleh penguasa penjajahan. Kaum penjajah selain menguasai kekayaan alam negeri jajahan juga bermaksud melakukan penyebaran agama Islam mereka bawa. Sama-sama mengalami periode pembaruan pemikiran pendidikan Islam sebagai pengaruh pembaruan yang terjadi di Mesir pada awal abad ke-20. Mungkin itu dari